Quran Surat Al-Baqarah ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil harami wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum fala tasyawhum wasyawni wali utimma ni'mati 'alaikum wala'alakum tahtadun. Dan dari mana saja pun kamu keluar, maka hadapkanlah muka engkau ke Masjidil Haram. Ini adalah perintah khusus bagi beliau. Kemudian dijelaskan sekali lagi kepada seluruh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka pegang teguh peraturan itu di mana saja pun mereka berada. Dan di mana saja pun kamu berada, hai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kamu hadapkan muka kamu ke pihaknya. Jangan diubah-ubah lagi dan tidak akan berubah-ubah lagi peraturan ini selama-lamanya. Baik sedang kamu di lautan, carilah arah kiblat, sholatlah menghadap ke sana. Baik kamu sedang di kutub utara atau kutub selatan, carilah arah kiblat dan sholatlah menghadap ke pihak sana. Di pangkal ayat dipakai engkau untuk Muhammad. Di tengah ayat dipakai kamu untuk kita umatnya. Supaya jangan ada alasan bagi manusia hendak mencela kamu. Karena penetapan kiblat itu sudah pasti diterima oleh manusia yang sudi menjunjung tinggi kebenaran. Sebagaimana tadi telah diterangkan, orang-orang yang keturunan kitab sudah paham akan kebenaran hal ini. Sebab di rumah Allah yang pertama didirikan ialah Masjidil Haram di Mekah, itulah mereka berkumpul tiap-tiap tahun mengerjakan haji, menjalankan wasiat nenek moyang mereka Nabi Ibrahim. Pendeknya, tidaklah akan ada bantahan dan sanggahan dari orang yang berpikir sehat tentang penetapan kiblat itu, kecuali orang-orang yang aniaya di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Orang-orang yang aniaya, yang lidah tidak bertulang, tentu akan ada saja bantahannya. Orang-orang yang aniaya dari kalangan Yahudi akan berkata, Muhammad memutar kiblatnya ke Ka'bah, padahal di sana berderet 360 berhala yang selalu dicela-celanya itu. Rupanya dia akan kembali pada agama nenek moyang orang Quraisy. Orang-orang yang aniaya di kalangan musyrikin akan berkata, dialihnya kiblat ke Mekah karena rupanya dia hendak menarik-narik kita atau telah insaf atas kesalahannya. Orang munafik di Madinah akan berkata, memang pendiriannya tidak tetap, sebentar begini, sebentar begitu, maka janganlah dipedulikan itu semuanya dan jangan takut akan serangan-serangan yang demikian. Tetapi kepada aku sajalah takut, kata Allah. Perintahku sajalah yang akan dilaksanakan. Dan aku sempurnakan nikmatku kepada kamu dan supaya kamu mendapat petunjuk. Di ujung ayat itu Allah membayangkan janjinya bahwa nikmat perihal kiblat itu akan disempurnakannya. Nikmat pertama baru perahlian kiblat, padahal di Ka'bah waktu itu masih ada berhala. Akan tetapi aku janjikan lagi, negeri itu akan aku serahkan ke tangan kamu. Ka'bah akan kamu bersihkan dari berhala dan akan tetap buat selama-lamanya menjadi lambang kesatuan arah dari seluruh umat yang bertauhid. Dalam pada itu, petunjuk-petunjuk akan tetap juga aku berikan kepada kamu sekalian. Setelah selesai perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6, diulang lagi janjinya oleh Allah bahwa kemenangan telah datang dan nikmatnya yang dijanjikan itu memang akan disempurnakan. Lihat surat Al-Fat ayat 2.
Dan tahun ke-8 takluklah Mekah dan habislah berhala disapu bersih dari Ka'bah dan seluruh Masjidil Haram, bahkan dari seluruh tanah Hijaz, dan tegaklah agama Allah dengan jayanya. Maka ijma atau sepahamlah seluruh ulama Islam bahwasanya sholat menghadap kiblat Masjidil Haram adalah wajib. Cuma sedikit pertikannya, menjadi syaratkah dari sahnya sholat atau tidak. Sebab pernah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya sholat malam hari pada suatu medan perang. Setelah hari pagi kenyataan bahwa kiblatnya salah arah, maka tidaklah beliau ulang kembali sholat itu. Adapun tentang tepat atau tidaknya penghadapan, hendaklah kita pahami bahwa agama Islam bukanlah agama yang memberati. Sebab itu, pada ayat-ayat perintah kiblat itu disebut syatr, yang kami artikan pihak, maka tersebutlah pada sebuah hadis yang dirawikan oleh Al-Baihaqi di dalam sunnahnya, hadis marfu. Al-baitu kiblatul li ahlil masjidi wal masjidu kiblatul li ahlil harami wal haramu kiblatul li ahlil ardi fi masyarikiha wa magharibiha min ummati. Baitullah, Ka'bah adalah kiblat bagi orang-orang yang dalam masjid, dan masjid adalah kiblat bagi orang-orang yang tinggal di tanah haram atau sekeliling Mekah. Dan tanah haram Mekah adalah kiblat bagi seluruh penduduk bumi, timurnya dan baratnya dari umatku. Dengan adanya hadis ini sudah mudahlah dipahamkan tentang arti syatr yang kita artikan pihak atau jurusan itu. Dan dengan demikian dapat pula kita pahami bahwa agama tidaklah memerintahkan kita mengerjakan pekerjaan yang berat, yaitu supaya dimanapun kita berada hendaklah tepat setepat-tepatnya wajah kita menghadap ke Baitullah, karena yang demikian sangatlah sukar melakukannya. Asal sudah kena saja jurusannya, sudahlah cukup. Dalam hal ini akan kecenderungan persangkaan, sudah cukup untuk menentukan arah kiblat, sehingga orang yang belum mengerti benar-benar di mana jurusan kiblat bolehlah menurut saja kemana arah yang berarti persangkaannya. Akan tetapi suatu kemuskilan karena beragama hanya tersebab pusaka nenek moyang belaka telah terjadi pada bangsa Indonesia yang berpindah dan berdiam bertahun-tahun di Suriname. Ketika terbuka perkebunan besar di sana, pengusaha-pengusaha kebun itu telah membawa beratus-ratus kuli kebun dari tanah Jawa. Setelah mereka berdiam beranak cucu di sana, mereka mendirikan masjid tempat mereka sholat. Akan tetapi kiblatnya mereka hadapkan ke barat, sebab masjid-masjid di tanah Jawa menghadap ke barat. Padahal karena letak mereka lebih ke barat dari jurusan Mekah, niscaya kiblat mereka yang sah ialah menghadap ke timur. Dan umumnya masyarakat yang mula-mula datang itu bukanlah orang-orang Indonesia terpelajar. Setelah ada yang datang kemudian yang jauh lebih cerdas, mereka ini pun menyalahkan kiblat menghadap ke barat itu. Teguran ini rupanya menimbulkan perpecahan, sehingga ada masjid yang berkiblat ke jurusan barat dan ke jurusan timur. Menurut kabar terakhir yang kami terima dari sana, kian lama kiblat ke barat itu kian surut jumlahnya karena sudah banyak yang cerdas dan ada yang telah naik haji ke Makkah.